Perkenalkan, nama saya Gita Priscilia Patabuga dengan NIM 230811020001. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang ulasan buku. Biasanya dalam mengulas buku, hal yang pertama yang dibuat adalah identitas pada buku. Buku yang saya ambil atau buku yang saya ulas saat ini memiliki judul Pengantar Ilmu Administrasi untuk Bisnis dengan penulis Iis Maryam dan juga Endawarti Ningsih. Buku ini diterbitkan oleh PNJ Press dan diterbitkan pada tahun 2020 dengan jumlah halaman sebanyak 217, kemudian memiliki hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Bahasa yang digunakan pada buku ini adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, kita masuk pada bagian orientasi. Buku ini ditulis oleh Iis Maryam dan juga Endawarti Ningsih, yang dimana kedua penulis ini adalah dosen pada kampus yang sama, yaitu Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, kedua penulis ini juga sudah pernah menulis buku bersama, yaitu buku Pengantar Pariwisata, Manajemen Pelayanan Prima, dan Pengantar Perkantoran Modern. Buku ini menjelaskan mengenai pemahaman dan juga pelaksanaan administrasi dalam perspektif administrasi negara, khususnya untuk kegiatan bisnis di era erupsi dan perubahan lingkungan yang turbulen. Buku ini sangat berguna bagi para mahasiswa sebagai pegangan, khususnya untuk jurusan administrasi, terutama administrasi bisnis. Buku Pengantar Ilmu Administrasi untuk Bisnis ini dibuat agar mahasiswa tidak hanya mengetahui tentang teori saja, akan tetapi juga mahasiswa dapat membandingkan dan menganalisis bagaimana konsep administrasi dan manajemen dilakukan dalam organisasi baik di lingkungan pemerintahan maupun dunia bisnis. Bab 1 pada buku ini terdapat hal-hal dasar mengenai administrasi, yaitu seperti pengertian administrasi, tujuan administrasi, filosofi administrasi, serta menjelaskan maksud dari administrasi sebagai ilmu, seni, serta profesi dalam dunia kerja. Bab 2 pada buku ini terdapat materi tentang bidang-bidang dalam ilmu administrasi, serta perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi niaga, dan ruang lingkup administrasi. Bab 3 pada buku ini terdapat materi tentang sejarah perkembangan administrasi, mulai dari sejarah perkembangan administrasi aliran klasik dan neoklasik, serta sejarah perkembangan modern dan postmodern, dan yang terakhir sejarah perkembangan administrasi di Indonesia. Pada bab 4 buku ini terdapat prinsip administrasi menurut Henry Fayol dan prinsip administrasi menurut Max Weber. Pada bab 5 terdapat pengertian administrasi, organisasi, dan manajemen, serta menjelaskan hubungan antara ketiga hal tersebut. Pada bab 6 buku ini terdapat pengertian lingkungan, elemen dan segmen lingkungan, analisis dan sifat dari elemen lingkungan, dan pentingnya lingkungan bagi administrasi, organisasi, dan manajemen. Pada bab 7 terdapat definisi komunikasi, fungsi dan proses komunikasi dalam administrasi, dan implementasi komunikasi dalam administrasi. Pada bab 8 terdapat pengertian etika dalam organisasi, jenis etika, pengertian budaya dalam organisasi, serta implementasi dan etika dalam administrasi. Pada bab 9 terdapat pengertian New Public Management atau NPM, dan NPS atau New Public Service, serta tujuan, prinsip, dan pelaksanaan NPS dan NPM di Indonesia. Bab 10 atau bab terakhir pada buku ini yaitu berisi tentang latar belakang reformasi administrasi, definisi reformasi, tujuan reformasi administrasi, paradigma, struktur, bentuk, dan strategi reformasi, serta reformasi administrasi di negara Indonesia, Taiwan, Korea Selatan, Jerman, dan Prancis. Selanjutnya kita masuk pada bagian evaluasi atau hal yang penting dalam mengulas buku. Yang pertama yaitu kelebihan yang dimiliki oleh buku yang saya ulas. Kelebihan dari buku ini yaitu memberikan penjelasan mendalam tentang ilmu administrasi. Selain itu, buku ini memiliki 10 bab, yang dimana 10 bab ini memberikan penjelasan mendalam tentang setiap materinya, kemudian lengkapi tanya jawab, dan juga latihan tugas yang dimana mempermudah mahasiswa
untuk lebih mengerti dan juga menguasai materi yang telah disampaikan. Selain itu, buku ini juga memiliki kelebihan yang dimana buku ini dapat berupa electronic book yang dapat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan buku ini. Akan tetapi, bukan berarti buku ini tidak memiliki kekurangan. Tentunya buku ini memiliki kekurangan, dan kekurangan yang saya temukan dalam buku ini yaitu saat buku ini berbentuk e-book, buku ini tidak bisa diakses oleh handphone dan hanya bisa diakses oleh laptop atau komputer. Selanjutnya, buku ini tampaknya lebih tepat untuk mahasiswa karena memiliki isi yang lengkap dan juga mendalam pada bidang administrasi. Berbeda dengan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi, yang dimana buku itu hanya membahas mengenai hal-hal dasar tentang administrasi. Buku pertama membahas lebih lengkap mengenai administrasi dan manajemen, yang dimana kedua hal ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Jika buku pertama yang disebutkan lebih mengedepankan hal-hal mendalam tentang administrasi dan juga manajemen, maka buku yang kedua ini lebih mengedepankan hal-hal dasar mengenai administrasi. Meskipun terdapat perbedaan pada kedua buku ini, tetapi buku ini dua-duanya ditulis untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai ilmu administrasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian rangkuman. Buku ini menjelaskan mengenai gambaran sejarah dan latar belakang administrasi, filosofi administrasi, pembidangan administrasi yang digunakan pemerintah, perusahaan, bisnis nasional dan multinasional, serta organisasi dan lembaga lainnya. Selain menjelaskan tentang pengertian, buku ini juga membahas contoh kasus yang terkait pelaksanaan administrasi. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan tentang sejarah pembidangan administrasi untuk 4 masa waktu yang berbeda, yaitu yang pertama pada aliran klasik, neoklasik, modern, dan postmodern, serta tokoh-tokoh pada masa itu, di mana keempat aliran ini memandang administrasi dalam perspektif yang berbeda. Selanjutnya dijelaskan mengenai perbedaan cara pandang administrasi dan manajemen serta organisasi. Oleh karena itu, dibahas jelas bagaimana prinsip administrasi, hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen dilaksanakan. Baik, itulah tadi ulasan buku yang saya buat mengenai buku yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi untuk Bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.